kajian kita akan membedah kitab salah satu kitab Istibyan Ahlussunnah wal Jamaah, namanya kitab Intabih Dinuka fi Khatarin, karangan Dr. Abdullah Alwi bin Syihab, salah seorang doktor hadis di Tarim di Jamiatul Ahqaf, Universitas Al-Ahqaf. Dan kita mulai di pengantar kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qal musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairi salihin. Wa radiyallahu ta'ala ankum ila an qala Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahil qail, segala puji bagi Allah yang berfirman, Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah yang membangkitkan di dalam orang-orang yang ummi. Orang-orang ummi ini orang-orang yang tidak bisa membaca menulis, dinisbatkan istilahnya kepada orang-orang Arab, ya. Dialah yang membangkitkan pada orang-orang yang ummi rasulan, seorang utusan, minhum, dari mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang mana dia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, sekalipun adalah mereka dari sejak sebelumnya sungguh mereka di dalam kesesatan yang nyata. Jadi pengarang ini memulai dengan ayat ini, di mana menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan Al-Qur'an. Wa yuzakkihim wa yuallimuhum, yang mana kemudian tugas Rasul ini menyampaikan ayat, mensucikan mereka, baru mengajarkan. Maka kita lihat banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang mendahulukan pembersihan hati, tazkiyah dulu baru ta'lim, ya, membersihkan jiwa mereka baru mengajarkan. Makanya kalau Anda belajar dalam usul fikih atau dalam tarikh tasri', kalau di Mekah Rasulullah SAW mengajarkan akidah, mengajarkan keimanan dulu, ya, mengajarkan tentang hari kiamat, tentang surga neraka, ya, tentang kiamat, tentang keimanan. Baru kemudian di periode Madinah banyak mengajarkan tentang syariat. Salat di penghujung, di pengakhir Rasulullah SAW mau hijrah dari Mekah ke Madinah, peristiwa Isra Mi'raj, ya. Kemudian puasa itu tahun kedua hijrah, berkaitan dengan muamalah dan lain sebagainya, itu banyak ketika sudah periode Madinah. Sehingga yang pertama itu adalah tazkiyah, membersihkan jiwa, pembersihan, barulah kemudian diajar mereka tentang ilmu. Nah, ini juga kita lihat para ulama-ulama dulu seperti itu, ya, takhliyah baru tahliyah, membersihkan hati baru kemudian mengisi hati dengan hal-hal yang terpuji. Pembersihan tanpa tahliyah tidak mungkin tahliyah. Anda punya gelas, mau diisi madu, gelasnya kotor, banyak lumpurnya, ya, mau taruh madu atau taruh air minum, ya, tidak bisa. Orang itu harus dibersihkan dulu, baru kemudian gelas itu harus dibersihkan dulu, bersih, baru tuang air, baru tuang sirup, baru tuang madu. Ya. Demikian juga jiwa ketika dia ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami Quran, hadis, memahami perintah Allah, memahami bagaimana takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibersihkan dulu. Baru kemudian diisi dengan dengan ilmu. Ini menunjukkan bahwa di akhir zaman ini, ilmunya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah Anda lihat kenapa banyak sekali hiruk pikuk, permasalahan, ikhtilaf yang ada di akhir zaman ini. Itu karena apa? Karena banyaknya orang yang berkomentar tanpa ilmu. Banyaknya
orang yang berkata tanpa ilmu, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu ini dengan dimatikannya para ulama. Ya. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadinil qail. Salawat dan salam atas Rasul kita Nabi Muhammad yang bersabda fil hadis syarif, dalam hadis yang mulia, ba'dal kalami an fitanin, setelah beliau menjelaskan panjang lebar tentang fitnah-fitnah, ya. Ba'dal kalami an fitani akhir zaman, setelah beliau berbicara dengan fitnah akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dalam hadisnya menceritakan tentang fase-fase yang akan dihadapi oleh umat ini, dan fitnah-fitnah yang akan dihadapi oleh umat ini di akhir zaman. Anda lihat sekarang ini di akhir zaman, dengan kondisi sekarang ini sudah, kalau bahasanya para ulama, tanda-tanda kecil kiamat sudah habis semua. Bahkan dikatakan bahwasanya alamatul wusta, ini ada alamatul sughra, tanda kecil kiamat, alamatul wusta, tanda pertengahan, alamatul kubra, tanda yang besar-besar. Alamatul sughra sudah habis, alamatul wusta sudah hampir sudah kelihatan semua. Tinggal alamatul kubra. Kalau sudah masuk alamatul kubra, dikatakan para ulama seperti tasbih yang terputus, maka tanda seluruh kiamat kubra itu akan. Ini tentang tanda-tanda kiamat. Kiamatnya sendiri kapan? Wallahu a'lam. Kiamat itu masih lama kiamat, ya. Masih banyak tanda-tanda hal-hal yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tanda hari tanda kiamat, tanda-tanda kiamat ini belum bisa mendekati, belum akan mencapai namanya kiamat kubro. Kubro itu yang hancur segala sesuatunya itu. Itu terjadi kalau sudah tidak ada di dunia ini orang yang ada iman dalam hatinya. Tidak ada yang bilang Allah, 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 Allah. Sudah seperti orang kembali kepada menyembah berhala, kemudian kehidupannya seperti binatang. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW nanti di akhir zaman seperti itu, orang berzina itu di jalan, ya, di jalan, ya, di jalan-jalan. Sampai satu berkata, lah, bahas pedas gati, dia sedih tahu, katanya. Orang yang berkata seperti itu tingkatannya seperti Abu Bakar sudah. Oh, yang itu maranganu kata Rasulullah, itu yang berkata seperti itu ke Abu Bakar indakum, seperti Abu Bakar di sisi kalian. Sedian tahu, ngeno doang itu sudah, itu kedudukannya seperti Abu Bakar, orang ngeno sedian tahu. Karena orang di tengah jalan dia seperti binatang. Nah, itu tidak mungkin akan kita temui zaman itu. Ya. Rasulullah bersabda dalam penjelasan beliau tentang akhir zaman, yusbihu rajulu fiha mu'minan. Di mana pagi hari seseorang padanya itu beriman, wa yumsi kafiron, dan sore hari sudah menjadi orang kafir. Ya, bayangkan ini fitnah akhir zaman. Ada dalam hadis Rasulullah menyatakan di akhir zaman, ya, orang yang memegang agama itu seperti orang yang memegang batu jamrah, seperti memegang bara api. Kalau dipegang panas, kalau dilepaskan jatuh. Itu sudah lewat itu. Ini zamannya yusbihu rajulun mu'minan wa yumsika, pagi mukmin, sore kafir, sore mukmin, pagi ini keadaan sekarang ini zamannya ini. Jangan Anda macam-macam. Oh, bahasanya bagaimana? Iya. Anda yakin dengan neraka? Yakin kan? Yakin dengan kematian? Yakin kan? Yakin dengan pahala? Yakin kan? Tapi maksiat jalan saja. Ya. Ada. Itu namanya orang yang beriman tapi sore hari jadi orang kafir. Ya. Salat baik, nanti malam maksiat. Maksiat, nanti ini kufur. Dia kufur terhadap keimanan dia. Ya. Malam salat baik, Masya Allah, pagi maksiat. Jadi orang yang tidak beriman pagi, malamnya kafir, malamnya beriman, paginya kafir. Seperti kita tidak yakin tentang kematian, tidak yakin tentang neraka, tidak yakin tentang surga. Kenapa? Karena sudah otak ini, jiwa ini sudah dikuasai oleh hawa nafsu.
dihapasi oleh setan. Sehingga sudah ketika maksiat, singkirkan semua ini surga, neraka, balasan. Allah melihat malaikat kiri kanan, sudah Anda lihat malaikat kiri kanan. Maksiat dulu selesai. Selesai maksiat lagi beriman. Ya, oh, tobat. Ya, tobat semendak. Ada yang balik lagi itu. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsika kafira. Seperti itu kondisinya. Dan hati-hati. Bisa jadi nanti su'ul khotimah jadinya. Ya. Apa tahu, apalagi sekarang ini yang muda-muda mati semua cepat ini, bukan yang tua-tua. Ya. Kata di dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, inna fi akhiriz zaman yantakil mautu ahadakum kama yantakil mautu khiyara ummati kama yantakil mautu khiyara ummati kama yantaqi ahadukum rutab minat tabaqi. Di akhir zaman kematian itu ya memilih orang-orang daripada umatku, orang-orang beda daripada umatku seperti kalian memilih korma yang baik rutab di atas talam. Ini kematian itu sudah besok di akhir zaman ini orang Masya Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, tamutu qulubuhum kama tamutu ajsamuhum. Di akhir zaman orang-orang mati hatinya seperti mati badannya. Kadang-kadang dengar mati, besok cepat mati ini kematian Masya Allah. Jadinya kalau ingin berhenti maksiat paling cepat yang membuat takut nafsu itu ingat mati. Nah, itu ya. Kalau sorga harus masih suwi di mata kita. Neraka daun masih. Mati coba antum lihat. Antum maksiat kemudian ingat mati. Ingat mati. Nah, itu alat paling cepat untuk orang itu menghentikan dia dari maksiat. Apapun itu kalau udah ingat mati, teruskan ingat mati, terus ingat mati. Ketika mau maksiat itu terus ingat mati. Nggak bisa bertahan itu nafsu, dia takut sama mati, ya. Nggak, dia takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nggak, dia takut sama surga sama neraka. Tapi kalau bilang mati, gimana? Kir, ya. Ini zaman. Kemudian hatta yasira an-nasu ila fustataini. Kalau sudah terjadi di akhir zaman, ya. Keimanan orang ini goncang, pagi kafir, sore mukmin, pagi kafir. Maka manusia di zaman tersebut akan terbagi menjadi dua kelompok. Ini dia zaman kita ini. Ya, zaman kita. Kalau secara fase Rasulullah SAW bersabda, ini fitnah. Fase umat ini ada beberapa fase. Fitnah. Pertama fitnatul ahlas. Ya, hadis lain fitnatul ahlas. Itu fitnah peperangan. Ya, orang semua saling berlarian, menjauh, pokoknya peperangan. Kemudian fitnatus sarra, ya, yaitu fitnah kesenangan. Sudah lewat, ya. Ini sekarang fitnatul duhaima. Ini dia. Fitnatul duhaima, dan Rasulullah SAW menggambarkannya dengan tepat. Apa kata Rasulullah tentang fitnatul duhaima? Fitnah di mana orang menyangka dia berhenti, nyambung lagi. Berhenti, nyambung lagi. Berhenti, nyambung lagi. Kayak sekarang ini kan. Ini berganti arah. Dari corona. Corona delta. Corona apa namanya lagi? Iya, Omikron. Kata Rasulullah, ketika fitnah itu, tanda fitnah itu, duhaima itu adalah orang menyangka dia berhenti, nyambung lagi. Berhenti, nyambung lagi. Imtada. Setiap orang menyangka dia berhenti, nyambung lagi. Berhenti, nyambung lagi. Terus seperti itu yang akan kita lewati. Dan ini dia zamannya. Sering saya katakan bahwasanya jangan macam-macam ini zamannya. Kalau Anda tidak memutuskan diri Anda mau berdiri di saf mana, maka khawatir kita akan berdiri di safnya Dajjal dengan pengikutnya. Ya. Mana dia dua kelompok itu? Pertama, fustatu imanin. Kelompok yang
iman. La nifaqa fihi, tidak ada kemunafikan. Artinya nanti itu dua ini akan, semua umat manusia di dunia ini akan menjadi dua kelompok. Satu kelompok fustatu iman, keimanan la nifaqa fihi, tidak ada kemunafikan. Satu kelompok fustatu nifakin la imana fihi. Satu kelompok menjadi munafik, tidak ada iman. Maka sekarang harus Anda tegaskan posisi Anda di mana Anda ini. Mau jadi orang munafik atau jadi orang beriman. Pilih sekarang ini. Ya, mau pilih di mana? Mau ikut mana Anda? Kalau Anda mau cari iman, maka usahakan seluruh hidup Anda dalam lurus iman. Jauhi hal-hal yang mana membawa kepada kemunafikan. Belajar menjaga diri. Tapi Anda pegang HP. HP ya, subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un sudah. Ya. Nah, saya bilang saya tidak mau pegang HP lagi dah. HP itu banyak mudaratnya ketimbang banyak manfaatnya. Banyak hal di dalamnya. Kalau Anda punya pengetahuan, ya, punya wawasan yang luas. Oh, subhanallah. Lain kita bicara kesehatan, lain kita bicara tentang masalah kalau bahasa intelijen itu bahasa pesan-pesan tersembunyi dalam semua yang ada di sana itu. Yang mencuci otak, mencuci hati, jiwa. Ya. Makanya kalau saya sering berkata, kalau Anda masih thalibul ilmi, pegang HP, ya sudah kiamat. Ya. Tidak akan bisa jadi orang alim. Ya. Jadinya besok ini akan menjadi dua kelompok. Kelompok keimanan di mana nanti mazharnya adalah Imamul Mahdi, kemudian kelompok kemunafikan mazharnya adalah Dajjal. Fa idza kana dzalikum, kalau itu sudah terjadi ya pada kalian, fantadhirud Dajjal, maka tunggulah Dajjal akan keluar min yaumihi, hari itu ya, au min ghadihi, atau besoknya. Jadi semua orang akan menuju ke arah sana, menuju kelompok yang mukmin, menuju kelompok munafik. Kalau ini sudah jadi, artinya nanti keluarnya Imam Mahdi akan menjelaskan semuanya. Imam Mahdi sebagai mazhar utama daripada tanda kiamat kubra, alamatul kubra. Kalau sudah keluar Imam Mahdi, semuanya tanda kiamat kubra akan terus berterusan. Ya. Keluar Imam Mahdi, kemudian Dajjal sudah jelas. Imam Mahdi, kalau sudah keluar Imam Mahdi, semua sudah melihat. Ini merupakan kebenaran. Ya, kebenaran. Akan bergabung orang-orang yang benar. Lawannya siapa? Ya Dajjal. Ya Dajjal. Dengan semua tentaranya. Dah mukmin murni, kemunafikan murni. Nah, sekarang ini untuk kita melihat diri kita, ya. Rawahu Abu Dawud, ya. Wa makna fustataini, makna fustataini ay jama'ataini, maknanya adalah dua kelompok. Wal qail aidan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga fima yarwihi anhu Abu Hurairah, pada apa yang meriwayatkan daripadanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, sayati 'alan nasi, akan datang atas manusia itu sanawatun khada'atun, tahun-tahun yang penuh dengan tipu-tipuan. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu-tipuan. Ya, sekarang ini tahun-tahun tipu-tipuan ini. Ya. Bagaimana tipu-tipuan itu? Yusaddaqu fihal kadzib, dibenarkan para pendusta, para pembohong dibenarkan. Wa yukadzabu fihas shadiq. Ya. Dan didustakan padanya orang-orang yang benar. Orang yang bohong itu dibenarkan, orang yang benar itu dibohongi. Ya, bukan saya lihat aja Anda zaman ini, 2 tahun ini kita mengalami hal ini. Anda bisa lihat bagaimana tatbik kebenaran daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, masya Allah, ini sudah zamannya. Wa yu'tamanu fihal kha'in, dan dipercayai para pengkhianat. Orang berkhianat dipercayai. Ya. Wa yukhawwanu fihal mu'taman, dan dikhianati orang-orang yang dipercaya. Lihat saja sekarang ini. Ya.
paling gampang kita lihatnya adalah pada waktu orang pemilu, pilkada atau macamnya, ya. Orang jujur dikhianati, pengkhianat dipercaya, ya. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan berbicara padanya ruwaibidah. Banyak bicara ruwaibidah. Kila dikatakan wa ma ruwaibidah? Siapa ruwaibidah ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, ar-rajulu tafihu. Seseorang yang tafih. Tafih itu tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu, tidak punya kemampuan, tidak punya tidak punya keahlian, ya. Yatakallamu fi amril amah, dia berbicara urusan orang banyak. Berbicara urusan orang banyak. Ya, itu sebenarnya menyebabkan sekarang ini yang yantiqu fi rubillah. Tidak punya ilmu agama, bicara masalah agama. Ya. Tidak punya kemampuan tentang fikih, bicara masalah fatwa fikih. Masya Allah sekarang ini orang belajar dari Syekh Google itu, ya, belajar daripada media sosial, jadi ustadz. Jadi ada tiba-tiba orang artis jadi ustadz, ya. Kiai-kiai kita lihat, kiai-kiai sepuh dulu belajar sampai dengan 30 tahun, ngaji dulu tafsir hadis, masya Allah belajarnya dulu, ya. Itu pun masih dia ihtiyat, masih hati-hati. Ya, orang-orang sekarang satu kitab fikih sejak tidak hatam, kemudian ngomong masalah agama, ya. Ini di akhir zaman seperti itu sekarang. Wa yantiqu fiha arwaibidah, katanya, ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa sahabatil akhyar wa man masa ala nahjihim wasar. Amma ba'du, kemudian daripada itu, falakat kathuratit tasa'ulatu haula iddati masail. Maka sungguh telah banyak pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai macam masalah. Fastakhartullaha, maka aku istikharah kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah Ta'ala, fi kitabati ajwibatin 'alaiha biikhtisar. Di dalam menulis jawaban-jawaban atas permasalahan yang dikhilafkan, yang banyak sekali ditanyakan, dengan ringkas saya buat. Yashula ala tullabil ilmi al-mubtadi'in, supaya mudah atas para pencari ilmu yang baru belajar, al-ilmam biha, untuk bisa menguasainya, ya, wa fahmuha, dan memahaminya. Fa aqulu musta'inan billah wa taliba ridhah. Aku mohon pertolongan kepada Allah dan minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam kitab ini kita akan membahas beberapa pembahasan berkaitan tentang khilafiyah yang terjadi di masyarakat sekarang ini, yang mana sebenarnya itu adalah fitnah akhir zaman, ya. Fitnah yang mana banyak daripada hal-hal itu istilahnya sengaja dibuat oleh orang-orang yang punya kepentingan. Makanya Anda itu harus cerdas, harus punya wawasan luas, ilmunya luas, ya. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terbawa, harus sabit ilmunya. Nanti ada orang, Anda kayak dulu ada orang menghinakan Quran ribut, penistaan Quran ribut. Ada lagi penistaan kalimat syahadah, azan, harus kuat ilmunya, ya. Analisisnya ini kemana ini apa ini, ya. Harus kuat, punya dasarnya supaya jangan terbawa ke sana kemari, ya. Tahu-tahu cuma jadi peralat nantinya, jadi alat, ya, alat untuk kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan sangka, ya, hanya hal-hal duniawiyah yang menjadikan alat, ya. Bahkan yang paling laris sekarang adalah agama dibuat alat, ya. Anda lihat bagaimana dunia di Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah, ya, baik dari Suriah, Irak, ya, Afghanistan, ya, Yaman, ya. Harus cerdas dalam melihat segala sesuatu, karena di belakang itu semua, ya, banyak hal-hal yang Anda tidak tahu. Anda harus punya kekuatan ilmu, ya, pandangannya luas, tentunya syekh juga, seorang guru yang bisa menunjukkan Anda ini mana, ya.
Ini tantangan kita di akhir zaman.